Oke, HP ini emang literally udah jadul ya, karena diluncurin sekitar 2 tahun yang lalu dan udah ada penerusnya yaitu Redmi 13C. Harganya sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuman sebenarnya Redmi 12C ini juga masih ada yang jual ya kondisi baru. Tapi kalau kalian misal mau beli baru, itu harganya jangan sampai lebih dari 1,1 juta ya. Karena pasaran Redmi 12C ini sekitar 1 jutaan aja, dan itu udah dapat yang RAM 4 GB dengan storage-nya yang 64 GB, karena memang ada beberapa varian storage ya. Nah, untuk harga bekasnya ini lebih worth it ya, karena dimulai dari mungkin 500 ribuan, tapi normalnya sekitar 600 ribuan sampai 800 ribuan untuk RAM yang lebih tinggi ya. Nah, apa sih sebenarnya menariknya Redmi 12C? Ya sebenarnya sama menariknya dengan Redmi 13C dan banyak HP lain yang menggunakan chipset yang sama, yaitu Helio G85. Karena sampai detik ini pun chipset ini tuh masih dipakai di HP, banyak HP di harga di bawah 2 juta ya. Jadi memang chipset ini terkenal sekali dengan performanya yang udah sangat mencukupi bahkan untuk gaming. Nah, kita akan coba bahas ya beberapa kelebihan dan kekurangan HP ini, karena saya yakin masih banyak yang mengincar HP ini ya dalam kondisi bekas ataupun baru, tapi kemungkinan sih lebih banyak bekas. Nah, kita mulai dari body dulu alias fisiknya. Dimensinya itu mirip-mirip seperti HP kebanyakan karena layarnya juga besar ya, 6,7 inci. Dan bobotnya ini nggak ringan karena 192 gram, itu setara dengan HP-HP kelas di atasnya ya. Ya pada umumnya lah HP Android ukuran 6,7 inci. Yang mana ini sebenarnya bobot yang lumayan berat, dan sayangnya permukaan fisiknya itu dia licin ya, jadi harus banget kalian pakai casing, karena kalau nggak pakai casing itu gampang banget lepas dari tangan, gampang banget terpleset gitu ya. Nah, sayangnya dari paket penjualan ini nggak dibekalin nggak dibekalin casing, tapi nggak apa-apa lah, kalian misalnya beli juga nggak sampai 10.000, banyak ya yang jual ya. Nah, bodinya ini desainnya sih sebenarnya mirip-mirip kayak HP di masanya ya, tapi sekarang sudah berubah karena sampingnya sekarang lebih lebar, permukaan ratanya alias flat. Tapi kalau Redmi 12C ini flatnya itu tidak semua ya, jadi masih ada membulatnya di bagian belakang, tapi sebenarnya sudah terlihat juga ada flatnya, jadi sebenarnya cukup modern kok, nggak akan terlihat yang terlalu jadul gitu ya, kecuali di bagian layarnya, nanti kita bahas. Nah, HP ini itu sudah dual SIM juga, jadi kalian bisa menyematkan 2 SIM dan juga micro SD, jadi bukan hybrid ya, slotnya itu ada 3. Kemudian kita beralih ke layar. Layarnya ini seperti sudah saya katakan 6,7 inci. Sama seperti HP kebanyakan berukuran besar ya. Resolusinya HD+, alias belum Full HD, dan ini resolusi tepatnya 720 x 1650 pixel dengan 268 pixel per inch density. Jadi sebenarnya umum lah ya untuk HP-HP di bawah 2 jutaan, bahkan 2 jutaan itu masih ada yang menggunakan resolusi HD. Dan ini jenisnya IPS LCD ya, dengan kecerahan maksimalnya 500 nits. Nah, gimana impresi saya dengan layar ini? Ini sebenarnya kalau dipakai di dalam ruangan ya sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi ketika digunakan di bawah terik matahari ini sudah mulai terlihat sekali keterbatasan kecerahan layarnya ya. Dibandingkan dengan HP misalnya yang harga 1,5 juta yang nitsnya itu bisa sampai 700 nits, ini agak terbatas, agak susah ya untuk melihat di bawah terik matahari. Jadi harus di bawah harus ditutup ya, di atasnya ya harus ada shadownya, harus ada bayangan sehingga masih bisa melihat layarnya. Nah, layarnya ini sebenarnya udah cukup banget ya untuk kebutuhan sehari-hari kayak misal sosial media ataupun browsing internet, dan juga untuk melihat gambar itu sebenarnya lumayan tajam, asalkan ya memang sumber gambarnya itu tajam gitu. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan layar yang Full HD tentunya keterbatasannya ada ya, karena memang tidak setajam Full HD, tapi untuk penggunaan sehari-hari sebenarnya ini udah cukup banget. Nah, ini menggunakan MIUI 13 ya, dan mirip seperti kebanyakan Xiaomi. Ini sebenarnya ya tampilan yang simple ya MIUI-nya, dan nggak ada masalah sih kalau buat saya pribadi ya. Nah, untuk membuka sosial media, untuk scrolling ini kencang ya, jadi
cukup banget untuk membuka TikTok misalnya ataupun YouTube. Itu nggak ada nge-lag itu nggak ada, karena memang chipsetnya lumayan powerful. Nah, ini menggunakan MediaTek Helio G85 ya. Chipset ini tuh sebenarnya kuat, tapi tergantung RAM-nya. Nah, makanya RAM-nya kalau bisa kalian pilih yang 4 GB atau bahkan yang 6 GB. Itu bakalan pengaruh banget ya. RAM ini akan sangat mempengaruhi performa dari chipset ini. Karena walaupun sama-sama menggunakan Helio G85, HP yang menggunakan RAM 3 GB dengan yang 6 GB itu terasa sekali ya perbedaan performanya. Nah, ini storage-nya masih menggunakan biasa ya, eMMC 5,1, belum UFS. Jadi ya tidak sekencang HP-HP sekarang yang harga 3 jutaan yang menggunakan UFS. Tapi nggak ada masalah lah, untuk penggunaan sehari-hari ini bener-bener sudah cukup banget ya. Berikutnya kita bahas yang lebih serius, yaitu kameranya. Nah, kameranya ini menggunakan 50 megapiksel di belakang ya, dan sudah face detection autofocus. Tapi tentunya tidak ada OIS apalagi OIS ya. Jadi ini benar-benar basic banget. Ada kamera tambahan tapi itu nggak berguna ya. Jadi ya ini kamera belakangnya sebenarnya cuma 50 megapiksel, dan ini sebenarnya hasilnya sih sudah cukup banget ya untuk kebutuhan harian lah. Memang dia tidak kontrasnya ataupun brightness-nya itu tidak sebaik kamera harga 2 jutaan tentunya, cuman untuk penggunaan sehari-hari ini udah cukup. Untuk video sayangnya tidak ada ACE, jadi kalau bisa kalian menggunakan tripod aja ya kalau menggunakan HP ini untuk merekam video. Nah, untuk di luar ruangan sebenarnya hasil videonya ini udah bagus banget ya untuk harga yang cuma 1 jutaan. Dibandingkan misalnya beberapa tahun lalu gitu ya, HP 1 jutaan dapat apa, tapi sekarang sebenarnya kameranya ini udah lumayan banget gitu. Nah, untuk foto juga kalau cahayanya cukup itu bagus dan tajam, tapi kalau cahayanya kurang itu terlihat ada sharpness atau processing yang terlalu menajamkan sehingga kurang natural ya dilihatnya itu. Tapi kalau cahayanya cukup sebenarnya nggak ada masalah. Ini menurut saya kameranya sih bagus banget, karena beberapa kondisi itu saya tidak bisa membedakan antara hasil kamera HP ini yang cuma 1 jutaan dengan HP 3 jutaan sebagai pembandingnya. Nah, kemudian untuk kamera depan. Nah, kamera depannya ini lebih impresif lagi ya. Dia menggunakan 5 megapiksel aja, tapi entah kenapa saya suka sekali dengan hasil videonya ataupun kamera depannya. Untuk selfie itu muka terlihat lebih enak dilihat bahkan dibandingkan dengan HP 3 jutaan yang saya juga pakai ya dari Xiaomi juga. Jadi kamera depannya ini cukup oke, tapi sekali lagi akan menemui keterbatasan kalau kondisinya kurang cahaya. Jadi pastikan kalian cukup cahayanya, lebih bagus lagi kalau di luar ruangan di kondisi cahaya yang cukup ya. Nah, sebenarnya sudah ada HDR-nya juga untuk kamera belakangnya, jadi lumayan membantu walaupun ketika saya pakai itu tidak sebaik kamera HP 3 jutaan. Ya, wajar saja ya. Nah, kemudian kita bahas beberapa fitur pelengkap ya, yaitu speaker. Nah, kualitas speakernya kalian bisa dengarkan sendiri seperti ini. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau buat saya pribadi sebenarnya speakernya ini kurang ya, kalau untuk mendengarkan musik gitu nggak enak. Tapi kalau misalnya untuk mendengarkan kayak podcast itu masih oke lah. Tapi kalau untuk musik lebih baik menggunakan speaker eksternal ya, ataupun menggunakan earphone atau headset. Kemudian ini masih ada audio jack tentu saja ya, karena HP murah.
Dan kemudian fitur-fitur lain sebenarnya cukup lengkap, bahkan ada fingerprint sensornya. Nah, ini belum kita bahas ya. Jadi fingerprint sensornya ini ada di bagian belakang, dan ini posisinya sebenarnya kurang enak ya, karena kurang ke bawah ya, kurang ke bawah dan kurang ke tengah. Jadi rasanya itu tangan kita harus nyari-nyari gitu, di mana sih posisinya gitu. Bahkan kadang ya kita harus melihat di balik HP-nya untuk melihat posisinya di mana. Itu untuk fingerprintnya. Tapi kalau performanya sebenarnya nggak ada masalah ya. Fingerprint sensornya ini cepat, nggak ada masalah sama sekali. Saya tidak merasakan adanya lelet ataupun nge-lag gitu untuk sidik jarinya. Jadi aman, cuman posisinya aja nih yang nggak enak. Nah, untuk fitur lain seperti Wi-Fi Direct, ada GPS, ada FM radio dan sebagainya ya. Tapi tentunya tidak ada NFC untuk yang versi di Indonesia. Dan untuk sensor juga ini masih terbatas sekali, hanya ada accelerometer saja dan virtual proximity sensing. Nah, kemudian kita bahas baterainya ini 5000 mAh. Jadi standar HP ukuran segini, nggak bisa dibilang kecil karena 5000 mAh ya, cukup besar. Dan ini bisa dicas menggunakan daya maksimum 10 watt aja. Jadi memang lumayan lama ya untuk ngecasnya, bisa sampai sekitar 2 jam gitu. Cuman nggak ada masalah lah, ini HP terjangkau ya, kita nggak bisa nuntut terlalu tinggi lah untuk kemampuan daya chargingnya. Berikutnya kita bahas kekurangan, yaitu USB-nya. Ini masih menggunakan jenis micro USB 2.0. Jadi ini kelihatan jadulnya di sini ya, karena rata-rata HP sekarang kan sudah menggunakan USB Type-C, sedangkan ini masih menggunakan micro USB. Tapi buat saya pribadi sekali lagi ini sebenarnya nggak terlalu masalah, karena saya juga tidak menuntut berlebihan ya, HP-nya murah, masa kita harus menuntut semuanya harus sempurna gitu ya. Kalau mau yang USB Type-C ya sudah ada penerusnya, yaitu Redmi 13C. Gitu. Nah, kekurangan berikutnya ini saya ngetes menggunakan RAM 3GB. Itu sayangnya ketika menggunakan file manager bawaan atau file manajernya Xiaomi, itu thumbnail untuk video itu nggak muncul. Memang aneh ya. Saya baru sekali ini merasakan di HP Android itu tidak muncul ya. Tapi kalau kalian menggunakan file manager dari Google yang namanya Files, itu aman-aman aja, thumbnailnya muncul. Saya ngira ini ada hubungannya dengan RAM, tapi ya nggak tahu juga lah, karena saya belum ngetes dengan RAM yang lebih tinggi gitu ya. Nah, untuk pilihan warnanya ini sebenarnya ada banyak, cuman saya yakin kalau kalian beli baru itu pilihan warnanya sedikit. Kalau beli bekas mungkin lebih banyak lagi ya. Ada biru, ada hijau, ada purple bahkan, dan ada graphite gray seperti yang saya tes saat ini. Oke, kira-kira itu untuk keseluruhan. Sebenarnya HP ini sangat worth it sekali ya. Bahkan hingga detik ini HP ini sebenarnya masih menjadi pilihan buat kalian yang mencari HP terjangkau, HP murah tapi performanya itu enggak mengecewakan, karena menggunakan chipset yang saat ini juga masih digunakan di HP di bawah 2 juta, yaitu Helio G85. Cuman RAM-nya saya sarankan minimal 4GB ya, jangan yang 3GB, atau kalau bisa ya 6GB lebih baik lagi tentunya. Untuk storage nggak ada masalah karena ada micro SD-nya juga, jadi kalau kurang kita bisa manfaatkan slot micro SD-nya ya. Oke, gitu kurang lebihnya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau misalnya ada pengalaman kalian menggunakan HP ini, silahkan juga sampaikan ya. Kita sharing-sharing kepada calon pengguna yang mungkin sedang mengincar HP ini sebagai HP tambahan ataupun HP utama. Karena HP ini masih bisa diandalkan banget kok, apalagi kalau cuman untuk chatting di WhatsApp gitu ya. Ini lebih dari cukup, karena HP ini juga bisa dipakai untuk gaming. Itu lancar-lancar aja ya untuk gaming-gaming yang populer. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf untuk kekurangan datanya. Kalian bisa sampaikan juga di kolom komentar kalau misalnya ada kesalahan yang saya ucapkan ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share barangkali ada yang sedang mencari HP terjangkau gitu ya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.